Terima kasih sudah mengundang saya berada di ruang ini. Tentu saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan teman-teman meskipun secara virtual. Malam ini saya akan memberikan pemantik ya dari apa yang ada di dalam buku saya. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi kita ke depannya, dan saya harapkan lebih dari itu bisa menjadi bahan teman-teman untuk menulis buku yang lebih baik dan sebagainya. Nah, ini materi slide ya yang saya siapkan untuk bedah buku malam ini. Sebelumnya mungkin salam kenal dulu ya, buat teman-teman belum mengenal saya, belum pernah bertemu dengan saya, belum pernah ngobrol dan sebagainya dengan saya. Nah, saat ini saya di DPP IMM di bidang riset dan pengembangan keilmuan. Selain itu saya juga di Madrasah Digital ya, sebagai tim redaksi madrasahdigital.co. Kalau teman-teman mau coba di search di Google, itu salah satu kanal website yang apa namanya memuat tulisan-tulisan kaum muda gitu ya, kaum milenial. Nah, saya menulis beberapa buku ya, termasuk tentang IMM. Saya pernah menulis IMM autentik itu, dan sedang proses penyempurnaan ya, dan proses revisi. Saya mohon doanya supaya cepat selesai dan bisa cepat terbit kembali bukunya. Kemudian selain itu saya menulis beberapa puisi juga. Dan buku Wajah Islam Kita ini salah satu buku saya yang isinya tentang esai-esai tentang keislaman, kebangsaan, politik dan sebagainya. Pokoknya yang hubungannya dengan Islam. Nah, oke. Nah, jadi sambil bercerita saja, saya menulis buku ini karena ini kumpulan esai ya. Sebelumnya esai-esai itu terbit di media massa ya, di koran, di uh, media online, di blog pribadi saya, di majalah dan sebagainya, yang saya kumpulkan menjadi satu. Nah, terbit bulan Januari tahun 2020. Jadi ini baru beberapa bulan yang lalu. Dan saat ini alhamdulillah sedang saya buat untuk cetakan keduanya. Nah, jadi ada sedikit perubahan redaksi dan mungkin wajah depannya pun akan berubah gitu. Kenapa saya menulis buku ini? Sebenarnya kan ini kumpulan dari banyak keresahan ya. Jadi tidak cuma satu isu yang saya bahas di situ, banyak keresahan-keresahan yang saya alami beberapa waktu belakangan. Nah, jadi mungkin rentang waktu dari 2015 sampai 2020 ya, sampai 2019 tulisan-tulisan saya itu berkaitan dengan keislaman. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman belum punya ya semuanya. Nah, jadi saya mencoba berangkat dari dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang uh, membawa kasih sayang, agama kasih sayang, agama cinta. Nah, kita sebagai umat Islam tentu memahami ya bagaimana sih agama sebagai cinta itu, bagaimana sih uh, wajah agama seharusnya itu seperti apa kayak gitu ketika kita bilang agama itu adalah cinta gitu. Nah, jadi buku ini berisi refleksi wacana ya. uh, Mungkin yang utama dari buku ini, yang pertama adalah refleksi. Jadi saya mencoba mengkritik ke dalam dulu, ke dalam diri kita umat muslim ya, dalam diri kita bagaimana sih kondisi kita sebenarnya gitu. Apakah kita sudah betul-betul memahami Islam? Apakah kita sudah benar-benar menjadi muslim yang baik? Apakah kita sudah bisa apa namanya
mewujudkan cita-cita Islam yang secara garis besar itu sebagai rahmatan lil alamin kayak gitu. Nah, itu yang kemudian coba saya refleksikan dalam tulisan-tulisan singkat di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini juga ada satu tulisan yang di dalam saya membahas tentang satu kisah yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus ya, ulama NU yang juga budayawan, yang juga sastrawan, yang saya suka sekali puisi-puisinya, dan ceramah-ceramahnya pun sangat menyejukkan gitu. Nah, di dalam buku Gusmus itu ada satu cerita tentang judulnya Kang Muslimin. Nah, jadi Gusmus itu membuat ceritanya itu ada seorang laki-laki, seorang suami ya, namanya Kang Muslimin. Dia punya istrinya itu bisa dikatakanlah seorang kembang desa gitu ya. Jadi cantik, pintar, kemudian nurut sama suami gitu. Kemudian pokoknya ya, di sini lagi hujan ya, hujan deras dari sore tadi. Nah, oke, kita lanjut. Jadi Kang Muslimin itu pokoknya istrinya itu adalah sosok wanita idaman banyak laki-laki gitu. Nah, Kang Muslimin sendiri ketika bilang saya sangat mencintai istri saya, tapi ekspresi yang dia uh, timbulkan justru kebalikannya gitu. Dia dia sangat cemburu ketika ada orang lain yang mungkin menyapa istrinya gitu ya, bahkan yang orang melihat istrinya saja itu dia cemburu, sampai bahasa dia itu uh, ketika ada yang melihat si istrinya maka dia akan menendangnya gitu, kira-kira begitu. Uh, yang di yang dikeluarkan ekspresi oleh si Kang Muslimin ini adalah ekspresi cemburu yang mengarah pada kemarahan ya, kebencian, kemudian ya, terputus internetnya, sedang terganggu, jadi kita bersabar dulu teman-teman di Instagram. Ini malam ini kita bedah buku ini nih, diskusi sih bukan bedah ya, karena nggak ada pembedahnya, ini cuma penulisnya doang gitu. Jadi saya nanti akan memberikan. Oke, kita lanjut. Maaf ya agak terputus-putus ini, agak terputus-putus. Jadi ekspresi yang ditampilkan oleh Kang Muslimin itu bukannya cinta, tapi lebih kepada cemburu, marah, benci kepada orang lain dan sebagainya. Sampai kemudian istrinya itu merasa bingung, sebenarnya Kang Muslim ini benar-benar cinta nggak sih sama saya gitu. Dia kok lebih mementingkan rasa cemburunya, dia lebih mementingkan rasa marahnya kepada orang lain dan sebagainya, tapi di sisi lain dia tidak memberikan perhatian. Terputus lagi. Di sisi lain dia tidak memberikan perhatian, bahkan dia tidak memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh sang istrinya. Nah, dari cerita itu saya mencoba berefleksi, jangan-jangan kita ini adalah Kang Muslimin gitu. Jangan-jangan umat Islam Indonesia saat ini adalah Kang Muslimin gitu. Ketika melihat uh, apa namanya, bendera tauhid ya dibakar parah itu, uh, ada ketika ada masyarakat yang menentukan pilihan pada calon non muslim kita marah gitu. Ketika ada uh, hal-hal yang bersinggungan dengan agama kita mudah sekali marah gitu kan. Bahkan perbedaan-perbedaan kecil saja, misalnya perbedaan antara organisasi satu dengan organisasi lain gitu, itu pun kadang-kadang kita marah gitu. Nah, jangan-jangan kita sama kayak Kang Muslimin gitu, kita bisanya cuma marah-marah, bisanya cuma cemburu,
bisanya cuma uh, menebarkan kebencian, ya, tapi kita tidak memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh agama kita, oleh Islam itu sendiri. Kita tidak memahami apa itu hakikat Islam itu sendiri. Nah, jadi ini ada di bab 1 ya. Nah, bermenung soal Islam kita. Jadi saya mencoba mengajak pembaca untuk berefleksi lebih dulu. Kemudian di bab 2 itu ada saya membahas pemikiran-pemikiran sosial Islam. Nah, salah satunya pandangan Kunto Wijoyo tentang ilmu sosial profetik. Mungkin teman-teman juga sudah menelaah ya bagaimana ilmu sosial profetik itu dari surat Ali Imran ayat 110 itu. Di sana ada 3 poin yang kemudian disebutkan Kunto Wijoyo sebagai prasyarat dari terciptanya sebuah masyarakat terbaik atau sebuah umat terbaik gitu. Pertama, humanisasi, ya, transendensi. Nah, ini kalau dalam kacamata Kunto Wijoyo ini tidak mendikotomikan antara mana yang apa namanya transenden, ya, mana yang sifatnya ketuhanan dan mana yang sifatnya kemanusiaan. Justru dalam ilmu sosial profetik antara hubungan manusia dengan Tuhan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau dalam lingkup sosial itu sama-sama saling mendukung. Petirnya sangat kencang sekali. Ya. Jadi dalam dimensi sosial Islam ini ingin menekankan bahwa kehadiran Islam di dalam ruang lingkup sosial itu sangat penting. Waalaikumsalam. Ya, jadi kehadiran Islam dalam ruang lingkup sosial itu sangat penting. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, dalam buku ini juga saya bahas tentang nalar altruisme Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menafsirkan surah Al-Maun, ya, menafsirkan surah Al-Maun dengan sangat kritis, gitu. Bahkan progresif. Ketika dia mengajarkan surah Al-Maun berkali-kali kepada muridnya, itu kemudian muridnya ada yang protes waktu itu, kenapa kok ngajinya ini lagi gitu kan, ini kan udah berkali-kali. Nah, kemudian oleh Kiai Ahmad Dahlan dijawab, emangnya kamu sudah mengamalkan ayat ini, emang kamu sudah mengamalkan surat ini? Nah, kemudian salah satu muridnya ada yang menjawab, saya sudah mengamalkan Kiai, saya sudah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan tanya lagi, bagaimana cara kamu mengamalkannya? Saya mengamalkannya dengan membacanya dalam sholat. Nah, ternyata pada waktu itu juga, ya, kelas pengajian dibubarkan dan anak-anak disuruh, murid-muridnya itu disuruh kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwa ini yang namanya mengamalkan surah Al-Maun. Jadi mengamalkan itu bukan hanya dibaca dalam sholat, itu namanya dihafal. Bukan hanya dibaca dalam ketika mengaji misalnya, tapi bagaimana setiap ayatnya itu menjadi tindakan-tindakan sosial yang berguna bagi masyarakat, kayak gitu. Nah, jadi di Indonesia itu sangat menjadi sangat apa namanya reaktif, ya, menjadi sangat ekstrim, menjadi sangat keras ketika berekspresi di dalam ruang media sosial atau media digital. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap kita? Tentu saja, karena orang di luar sana akan melihat ekspresi di media sosial itu yang kemudian apa namanya yang kemudian menjadi citra, ya, citra umat Muslim di Indonesia di mata global, gitu. Nah, sebenarnya apa yang ada di media sosial itu kan tidak sepenuhnya benar, gitu. Memang ada kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok keras yang tadi menebar kebencian, menebar rasa cemburu dan sebagainya, yang lebih ke arah-arah negatif, gitu ya. Nah, kalau bahasanya pemerintah itu kan radikal dan ekstrim, gitu. Kayak gitu. Jadi kelompok-kelompok Islam seperti itulah yang kemudian membuat wajah Islam
menjadi keras, menjadi apa namanya, ekstrim, menjadi uh, penuh kebencian, penuh amarah dan sebagainya. Bahkan ketika apa namanya, mungkin teman-teman pernah mendengar Sujiwo Tejo ya di ILC itu. Ketika ada yang bilang Allahu Akbar tapi sambil marah, itu sebenarnya dia tidak menghayati apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar itu kan artinya Allah Maha Besar gitu, tapi dia mengucapkannya seolah-olah dia yang berkuasa, dia yang punya kebenaran di dunia ini. Nah, itu menjadi kontradiksi tersendiri bagi umat Islam, kita yang reaktif, yang keras dan sebagainya. Kemudian selain itu ada juga isu-isu mengenai Islamofobia ya. Kita tidak lepas dari Islamofobia itu tentu di dunia barat ya. Dunia barat tuh menciptakan kebencian-kebencian kepada Islam. Ya, salah satunya dengan isu terorisme ya, isu radikalisme, kemudian isu apa namanya, kekerasan dalam Islam gitu. Nah, itu isu-isu yang kemudian viral viral dan sengaja diviralkan untuk membuat Islam seolah-olah menjadi agama yang menyeramkan gitu. Nah, padahal kalau kita kembali kepada yang tadi saya kutip di awal, bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang, agama cinta, agama yang penuh perdamaian, agama yang sangat mendukung kemajuan gitu, agama yang sangat mengedepankan kemanusiaan. Nah, kira-kira itu. Kemudian di bagian terakhir saya mencoba membahas juga bagaimana kita sebagai kaum muslim milenial bisa menarik apa namanya, spirit ya, spirit kenabian gitu, spirit profetik dari uh, Rasulullah Muhammad SAW. Putus-putus, putus-putus lagi. Instagram, YouTube-nya nggak bisa. Tadinya mau live di YouTube, terus karena di HP jadi nggak bisa, tidak mendukung. Nah, jadi kita lanjut ya. Maaf ini terputus-putus sambungan internetnya. Nah, terakhir adalah bagaimana kita bisa menarik spirit kenabian dari panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini selintas pemikiran yang mungkin menjadi energi, yang menjadi ruh dari buku ini adalah yang pertama itu Islam rahmatan alamin, kemudian moderat, Islam profetik, dan Islam yang berkemajuan. Nah, mungkin itu ya. Itu saja pemantiknya dari saya. Intinya wajah Islam kita ini mencoba menampilkan keresahan ketika wajah Islam di Indonesia itu menjadi wajah Islam yang menyeramkan, ekstrim, radikal, keras dan anti toleran ya, intoleran dan sebagainya. Itu mencederai dari Islam itu sendiri gitu. Bahwa sesungguhnya wajah Islam itu justru Islam yang toleran, moderat, yang tidak bertentangan dengan negara, dengan Pancasila ya, dengan dasar-dasar negara. Tentu di sisi lain juga umat Islam itu punya daya kritis untuk apa namanya, melihat situasi dan kondisi sosial politik, ekonomi dan sebagainya yang terjadi di negara kita. Nah, tapi benang merah dari semua itu adalah cinta akan kemanusiaan, karena mencintai Islam itu sama dengan mencintai kemanusiaan itu sendiri. Nah, mungkin itu pemantik dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Jadi malam ini uh, saya diskusi sama teman-teman IMM Unismu Makassar di via Zoom ya. Teman-teman yang ada di Instagram boleh juga gabung kalau mau bertanya diskusi seputar buku,